Apakah peluang kita ketika kita gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online bisa masuk penjara jika kita tidak bisa membayarnya dalam waktu yang ditentukan? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah undang-undang baru yang baru saja disahkan, teman-teman. Nah, di sini saya akan menyoroti sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Secara undang-undang kita sudah pasti tahu lah ya, teman-teman. Untuk pinjol, hutang piutang itu kan masuk ke ranah perdata ya. Dan sampai saat ini, yang mana kalau perdata itu masalah hutang sudah ditetapkan ya, teman-teman, dari aturan dari dulu banget. Kita tidak akan bisa masuk penjara ya kalau cuman nggak bisa bayar hutang. Clear ya, teman-teman, sampai di sini. Nah, sekarang apa hubungannya undang-undang baru ini, undang-undang perlindungan pribadi ini dengan pinjol, sehingga teman-teman bisa saja akan masuk penjara, bahkan kena denda miliaran ya, teman-teman. Pasal 68 ini bilang seperti ini ya, teman-teman. Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain dapat merugikan pihak lain dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar ya, teman-teman. Ini kan gede banget ya, teman-teman. Di seperti itu ya, teman-teman, terkait hukum baru tentang pidana pasal 68 ini. Sekian dulu video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ingat, teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan pinjaman, gunakan uang tersebut untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. Jadi DC pinjol nekat datang ke kantor kepala daerah atau kepala desa setempat yang ada nasabah gagal bayar, di mana itu merupakan daerah yang tidak ada DC lapangannya ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas gagal bayar pinjaman online. DC pinjol datang ke kantor kepala desa. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi di beberapa wilayah itu kan tentu tidak ada DC lapangan yang beroperasi di sana. Oleh karena itu tentunya DC itu kan tidak bisa menagih para nasabah yang gagal bayar ini datang ke rumahnya secara langsung. Nah, karena itulah biasanya DC seperti ini mempunyai akal bulus atau akal muslihat ya, teman-teman, untuk menekan teman-teman agar teman-teman ketakutan dan mau bayar pinjaman online. Ancaman mulai dari WA, SMS, telepon, email, dan lain sebagainya itu juga menyatakan bahwa akan mengunjungi kepala desa atau aparat desa yang sedang bertugas di kantor kepala desa untuk mendampingi menuju rumah teman-teman. Itu enggak sedikit pula yang mengancam akan memblacklist KTP teman-teman di kantor kelurahan atau kecamatan, dan tujuannya simpel, agar teman-teman itu takut dan segera membayar hutang. Jadi ini penting banget ya untuk teman-teman ketahui. Untuk ancaman-ancaman yang seperti itu yang enggak masuk akal itu pasti dilakukan, dan teman-teman jangan mudah percaya, karena begini ya, intinya selama teman-teman dipinjol itu udah enggak ada resiko terberat. Apapun yang kalian terima ketika teman-teman gabai di sana ya pastinya paling tidak slik OJK teman-teman itu akan jelek. Yang mau ancamannya mendatangi kepala desa atau presiden pun itu mungkin urusan hutang piutang hanyalah kepada yang bersangkutan, bukan berarti kepada aparat desa ya, teman-teman. Apakah aplikasi pinjaman online bisa otomatis mendebit rekening tabungan teman-teman ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online? Kali ini kita akan membahas resiko gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Untuk proses auto debit itu tidak semudah yang kita bayangkan ya, teman-teman. Misal nih, teman-teman sudah menandatangani bekerjasama dan mengajukan pinjol dan mendaftarkan rekening teman-teman. Itu tidak serta-merta teman-teman di aplikasi itu bisa auto debit prosesnya ya, teman-teman. Itu prosesnya panjang ya, teman-teman. Ada beberapa dokumen yang harus teman-teman lengkapi, surat perjanjian dan lain sebagainya. Nah, itu semua tidak akan pernah terjadi ketika teman-teman mengajukan proses pengajuan pinjaman, sehingga nggak mungkin nih, teman-teman, rekening tabungan teman-teman itu akan di auto debit oleh aplikasi pinjol tersebut. Kalau misalkan sebuah rekening tabungan teman-teman, katakanlah ya kayak di dalam kasus yang bertanya kemarin, dia itu pinjam di aplikasi pinjaman online, kemudian dia itu mengajukan pinjaman di Shopee Paylater atau di Akulaku atau di Shopee Pinjam, yang mana kan aplikasi Shopee Paylater kan bekerja sama dengan Cbank ya, jadi satu grup lah ya, intinya seperti itu. Jadi meskipun seperti itu tidak serta-merta otomatis auto debit ke rekening Cbank dari Shopee Pinjam, enggak ya, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Jika teman-teman
ingin ada yang ditanyakan atau bisa sharing-sharing informasinya, silahkan teman-teman bisa isi di kolom komentar. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.